الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosa dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, salat adalah satu dari 5 rukun Islam yang wajib kita dirikan 5 kali dalam sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah solatnya. Bila ibadah solatnya sempurna, maka diterimalah solat dan seluruh amalnya. Dan apabila ditemukan solatnya yang kurang atau tidak baik, maka ditolaknya solatnya dan seluruh amal baiknya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin salat tapi mengapa salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain, senang dengan riba, menggunjing tetangga dan lain sebagainya, bahkan tak segan untuk menghindar dan merendahkan sanak saudaranya. Orang seperti ini berarti tidak merasakan manfaat solat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari solat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan solatnya belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang celaka dengan solatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka celakalah bagi orang yang solat, yaitu orang yang lalai dalam solatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ibadah solat merupakan urusan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya solat seseorang hanyalah Allah yang mengetahui. Kita hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda solat seseorang yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Basar dari sahabat Abdullah bin Sa'id Al-Harwani, sesungguhnya aku Allah hanya menerima salat seseorang yang bersifat tawaddu karena keagunganku dan tidak mencela makhlukku dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku dan mengasihi orang-orang miskin dan ibtu sabil dan kepada janda miskin dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima salatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang bertawaduk kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sifat tawaduk dalam salat adalah sifat merendahkan diri, merendahkan hati, bahwasanya kita hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia kita adalah orang yang terhormat, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki pangkat, tapi di hadapan Allah kita hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk bertakbir, ketahuilah
kita sudah meninggalkan dunia, kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak sombong. Tawadhu dalam solat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat dia sombong, karena dia tahu itu semua adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan tidak untuk memperbudak orang lain, karena dia yakin hartanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tidak membuat dia tinggi, karena dia tahu pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan ilmu Allah yang maha luas. Orang yang diterima solatnya akan merasa dirinya tidak lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga adalah tidak mengulangi kemaksiatan yang dilakukannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hidup kita pasti pernah melakukan dosa atau bermaksiat kepada Allah, entah itu kita sadari ataupun tidak, entah itu besar ataupun kecil. Mungkin kita pernah berbohong, mungkin kita pernah menggunjing tetangga atau menyakitinya, atau mungkin kita pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri kita. Barang siapa solatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka solatnya akan menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diterima solatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika kita selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang solatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menurut keinginannya sendiri. Yang kelima, orang yang gemar berzikir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang diterima solatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menunggu waktu solatnya, karena kerinduannya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam solat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang solatnya diterima. Bukan hanya saat di atas dia melihat ke bawah, saat dia di bawah pun atau susah pun dia selalu melihat ke bawah, sehingga secara tidak langsung dia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Dia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga dia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, solat yang diterima oleh Allah tidak hanya akan berdampak baik pada diri sendiri, bahkan sekelilingnya akan berdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semoga kita menjadi salah satu orang yang diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah amalan atau wawasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita lebih istiqomah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.